Di tengah ramainya kota, ada aroma yang menenangkan. Kopi. Tapi bukan kopi dari kafe ternama, melainkan dari gerobak sederhana di pinggir jalan. Dan inilah Kopi Jago. Boleh perkenalkan nama usahanya, Mas? Nama saya Tri Rajati, saya bekerja di Kopi Jago. Saya biasa keliling mobil barista di mangkal di area Ciledug sampai di area Universitas Budi Luhur. Sudah berapa lama Mas menjalankan usaha ini? Saya ikut Kopi Jago udah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Kenapa memilih berdagang di lokasi ini dari sekian banyak tempat? Oh, itu sih alasannya karena banyak masih banyak pelanggan yang peminatnya lebih tinggi tempatnya di situ. Kayak contohnya di Budi Luhur, di Puri Beta halte itu lebih banyak pelanggannya. Biasanya mulai jualan dari jam berapa sih sampai jam berapa? Kalau saya sih startnya itu Bang dari jam 8. Jam 8 start, jam 11 sudah habis, ambil lagi. Kalau udah habis ambil lagi. Ambil lagi, berangkat lagi mangkal. Habis lagi. Kira-kira 2 jam lah habis lagi tuh. Berangkat lagi tuh kalau lagi semangat-semangatnya ya Bang ya. Balik lagi. Lanjut lagi tuh ke Puri Beta. Sampai baterai benar-benar habis baru pulang. Apa aja yang Sampai jam 5. sebelum jualan? Apa? Sorry. Apa aja yang inisiatif sebelum jualan? Yang harus disiapin ya ini Bang, sebenarnya produknya aja sih sebenarnya. Yang paling penting ya produknya sih, kayak kopinya. Contoh kayak bestsellernya apa tuh. Itu juga stoknya juga harus dilihat kan, sama utensilnya. Contoh kayak tutup cupnya, plastiknya, macam-macam kayak gitulah. Kayak gitu sih Bang. Sama kerapian kartnya juga nih. Contoh bahannya kalau ada yang kempes kan harus dicek semuanya kan. Takutnya kenapa-napa di jalan. Kayak gitu sih Bang. Kalau soal dagangan nih, dagangan apa yang paling laku atau favoritnya? Oh, favorit di Kopi Jago. Sebenarnya sesuai sama namanya aja sih. Namanya Jago. Orang carinya kopi susu Jago. Udah pasti yang ada jagonya. Itu aja bestsellernya, itu paling laku. Kedua kalau yang non kopinya paling matcha. Itu orang cari banyak. Itu aja sih Bang. Apa tantangan terbesar saat berdagang di jalan? Wah, itu banyak banget tuh Bang. Ketemu ormas, banyak macam-macam Bang sebenarnya. Namanya di jalan sebenarnya kan. Kemarin tuh di Puri Beta dipalak orang, ribut sama brand lain. Itu udah biasa tuh Bang, namanya di jalan tuh. Sama brand lain yang namanya pokoknya saingan Jago lah, banyak di bawahnya Jago tuh. Mungkin karena ini brand pelopor awalnya ya. Jadi mungkin brand sebelah tetangga-tetangganya itu pada iri Bang. Bukan iri ya gimana? Ini tuh Jago tuh laris dibanding yang lain-lain tuh. Mungkin mereka pandangnya nggak enaknya gitu. Apalagi bukan itu doang musuhnya sebenarnya. Kayak ormas, preman gitu kan. Kita cuman modal berani-berani aja udah di jalan gitu. Cuman ya uangnya lumayan Bang. Beneran. Uangnya lumayan. Itu aja sih yang aku tahu nih. Musuhnya ormas sama saingan brand lain, itu aja. Selebihnya kita bisa handle sendiri. Pengusiran dari petugas, razia. Kalau razia sebenarnya nggak ada Bang. Kalau pengusiran sering. Satpol PP, ormas, kayak Jago lain kayak gini. Sama saingan gitu. Sorry, brand lain lah. Brand lain, contohnya selain Jago, cuman modelnya kart kayak gini kopinya. Itu mereka tuh gak terima kalau ada Jago di sekitarnya. Soalnya rata-rata pelanggannya larinya ke Jago. Sama ormasnya doang musuhnya. Ormasnya doang, intinya ormas lah, rata-rata premannya doang. Udah, itu aja sih sebenarnya. Bagaimana menghadapi semacam atau Sepi pembeli ya. Kalau sepi pembeli itu kita
sesepi-sepinya kadang karena kita tuh lagi malas aja, bukan karena sepi. Pembelinya banyak sebenarnya, peminatnya tuh banyak, di mana-mana juga banyak cari jago, alhamdulillah, karena brandnya juga udah banyak orang cari. Kita tuh kalau sepi pembeli kemungkinan lagi nggak nge-push target banget kayak gitu, lagi nggak terlalu mau ngejar target banget, karena sebelumnya mungkin udah ngelebihin target yang sebelumnya. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Apakah ada cita-cita untuk Instagramnya? Cita-cita ya, kalau cita-cita sih ada. Cita-cita tuh nggak mungkin ya saya pengen tetap aja di Jago, pasti pengen juga jadi ownernya, jadi bosnya, minimal yang nggak jadi karyawan lah, nggak di bawah tangan orang. Itu aja sih cita-citanya. Apa yang membuat masnya tetap menjaga lain? Kalau semangat sih pasti semangat, karena kan sebenarnya satu aja sih, dari kemotivasi aja. Contohnya kalau dagangan rame, apalagi tiap hari konsisten rame ya, udah pasti rame. Itu dia yang bikin semangat, jadi kemotivasi. Kayak contohnya itu sehari bisa bawa 150 cup, itu minimalnya. Sebanyak-banyaknya bisa dapat 300 cup. Alhamdulillah tuh, jadinya itulah yang kemotivasi buat diri saya sendiri. Jadi bikin semangat aja. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap pekerjaan? Kalau keluarga sih sebenarnya nggak ada ya. Apalagi nih kerjaan lapangan, saya bisa ngendel sendiri. Tanggapan keluarga ya nggak ada lah. Aman aja lah kerjaan kayak gini. Nggak ada problem apa-apa. Apa Gimana? apa pekerjaan itu bagi masnya sendiri cara pribadi? Tanggapan buat saya ya. Iya. Kerjaan ini sih sebenarnya seru sih menurut buat yang hobi kerja di lapangan. Apalagi ini kan kerja lapangan nih kayak gini goes. Kedua yang suka olahraga kan kardio gitu kan, goes setiap hari. Ketemu orang banyak, ketemu pelanggan banyak. Kita bisa belajar hal-hal baru lah. Contohnya kayak ketemu orang baru, dapat ilmu jual. Sebenarnya ilmu jual tuh paling mahal, paling bagus tuh. Saya banyak belajar sih selama di join Jago ini. Benar, dah. Terus anaknya untuk orang-orang yang belajar sudah mata mendagangan. Yang memandang sebelah mata pedagang kaki lima. Sebenarnya ada aja sih. Entah dari orang yang sepantaran, dia mandangnya apa sih lu jualan kopi keliling doang. Kalau buat saya sih, saya sebenarnya nggak peduli sih hal itu ya. Lebih ke bodo amat. Dia nggak tahu aja penghasilannya di sini tuh ya lumayan. Makanya situ saya nggak pernah peduli kayak orang mau mandang saya kayak gimana juga. Apalagi kayak orang-orang yang kayak gak ada manfaatnya kayak gitu sih. Mau peduli atau enggak juga ya udah aja sih sebenarnya. Kalau bisa memilih, apakah masih tetap ingin berdagang di sini atau punya impian yang lain? Impian lain ada, cuman sebelumnya selama saya join di kerja ini ya, karena penghasilannya juga lumayan, sales saya juga selama di sini juga lumayan. Kalau bisa terus buat bertahan dulu atau cari kerja yang lain ya, sementara di sini dulu nggak apa-apa sih. Apalagi kan di sini kan lumayan. Gitu sih. Oke.